Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang seni tari bagi anak usia dini. Tugas ini saya buat sebagai bentuk pemahaman terhadap materi yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah seni tari dan musik, yaitu Ibu Nurhayati SPD MPD. Dalam paparan ini, saya akan membahas 3 bagian utama, yaitu 1. Hakikat seni tari bagi anak usia dini. Yang kedua, unsur-unsur pokok seni tari dan pengaruhnya terhadap perkembangan anak usia dini. Dan yang ketiga, serta karakteristik tata rias, busana, dan tata panggung yang sesuai untuk anak usia dini. Saya harap melalui paparan ini kita bisa lebih memahami bagaimana seni tari tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran yang menyenangkan dan mendidik bagi anak-anak. Nah, langsung saja kita lanjut di pembahasan yang pertama, yaitu hakikat seni tari bagi anak usia dini. Seni tari merupakan salah satu bentuk ekspresi manusia melalui gerakan tubuh yang selaras dengan irama musik dan perasaan. Dalam konteks anak usia dini, tari bukan hanya sekedar gerakan indah yang ditampilkan di atas panggung, melainkan merupakan media pembelajaran dan pengembangan diri anak. Anak usia dini pada dasarnya memiliki kecenderungan alami untuk bergerak. Sejak kecil mereka sudah suka menggoyangkan tubuhnya, mengikuti irama musik, menirukan gerakan orang lain, atau bahkan menciptakan gerakan sendiri. Nah, dari situlah sebenarnya muncul potensi seni tari. Bagi anak-anak, menari adalah kegiatan bermain yang bermakna. Melalui gerakan, mereka belajar mengenal tubuhnya, mengatur keseimbangan, mengordinasikan tangan dan kaki, serta mengendalikan tenaga. Selain itu, kegiatan menari juga dapat membantu perkembangan emosional anak. Anak bisa menyalurkan perasaan senang, semangat, bahkan rasa malu atau takut melalui gerakan tari. Dengan demikian, tari bisa menjadi alat untuk mengekspresikan diri dan melatih untuk mengenal emosinya. Nah, dari sisi sosial, kegiatan menari bersama teman-teman melatih kerjasama anak, disiplin, dan saling menghargai. Misalnya, saat latihan tari kelompok, anak harus menyesuaikan gerakan dengan teman lainnya, menjaga barisan, dan mengikuti irama bersama-sama. Selain itu, tari juga memperkuat rasa percaya diri
adalah pengantar tempo dalam tari. Irama membantu anak memahami kapan harus bergerak cepat dan kapan harus pula bergerak perlahan atau lambat. Dengan mengikuti irama, anak juga belajar fokus dan konsentrasi. Musik yang ceria dapat membuat suasana belajar menjadi lebih menyenangkan dan membantu anak menikmati prosesnya. Yang ketiga, ruang. Ruang berkaitan dengan arah atau tempat anak bergerak. Anak belajar mengenal ruang pribadi dan ruang di sekitarnya. Melalui konsep ruang, anak bisa belajar tentang posisi, misalnya di depan, di belakang, ke kanan, ke kiri, ataupun meningkat. Hal ini penting untuk melatih kesadaran diri dan orientasi ruang anak. Yang keempat, waktu. Waktu dalam tari berhubungan dengan cepat atau lambatnya gerakan. Ketika anak-anak mengikuti tempo musik, mereka belajar mengatur waktu dan ritme gerakan. Anak jadi tahu kapan harus bergerak cepat, kapan harus berhenti, dan kapan pula harus memulai lagi. Hal ini membantu melatih kesabaran dan pengendalian diri anak usia dini. Yang kelima atau yang terakhir yaitu tenaga. Tenaga digunakan untuk menentukan seberapa kuat atau lambat suatu gerakan dilakukan. Misalnya, menepuk tangan dengan keras menunjukkan semangat, sedangkan menggerakkan tangan dengan lembut menunjukkan kelembutan. Anak belajar mengontrol kekuatan tubuhnya yang penting untuk keselamatan dan keseimbangan fisik mereka. Penampilan anak dalam seni tari juga penting diperhatikan atau perlu diperhatikan. Dalam menyiapkan sebuah pementasan tari, guru perlu memperhatikan tata rias, tata busana, dan tata panggung yang sesuai dengan anak-anak usia dini. Di sini saya akan membahas tata rias, tata busana, dan untuk anak usia dini sebaiknya sederhana dan aman. Tujuan ini bukan untuk mengubah wajah anak-anak, tetapi hanya memperjelas ekspresi agar terlihat lebih cerah di panggung. Gunakan produk yang tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya untuk kulit anak-anak dan juga mudah dibersihkan. Untuk warna yang digunakan itu juga sebaiknya warna yang lembut dan tidak terlalu mencolok pada anak usia ini. Yang kedua, tata busana. Busana tari harus disesuaikan dengan jenis tarian yang dibawakan. Namun, yang paling penting adalah kenyamanan dan keamanan dari pemakainya tersebut atau anak usia dini. Busana tidak boleh terlalu ketat atau terlalu longgar agar anak leluasa bergerak, tidak terhalang oleh baju yang mereka kenakan. Maka dari itu, sebagai guru kita harus memperhatikan itu. Kemudian pilihlah bahan yang ringan dan menyerap keringat dengan warna-warna cerah yang membuat
persiapan pegelaran tari. Sebelum tampil, anak itu perlu berlatih secara rutin. Kemudian guru memiliki peran besar dalam menciptakan suasana latihan yang positif, penuh semangat, dan tidak menegangkan. Anak harus merasa bahwa menari itu kayak kegiatan yang menyenangkan, bukan kegiatan yang membebankan bagi diri anak-anak tersebut. Melalui latihan dan penampilan, anak belajar kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab. Nah, jadi tata rias, busana, dan tata panggung adalah bagian penting yang mendukung penampilan anak dalam seni tari. Sekaligus itu menumbuhkan rasa bangga dan percaya diri pada anak usia ini. Nah, dari pembahasan yang saya telah paparkan, dapat kita simpulkan bahwa seni tari itu memiliki peranan yang sangat-sangat penting dalam pendidikan anak usia dini. Seni tari bukan sekedar kegiatan hiburan, melainkan sarana pembelajaran yang mampu mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak. Melalui seni tari, anak juga bisa belajar menggerakkan tubuhnya, mengontrol emosinya, bekerja sama dengan teman, serta menimbulkan rasa percaya diri. Selain itu, melalui unsur-unsur tari dan persiapan pementasan, anak juga bisa belajar tentang disiplin, keberanian, dan bertanggung jawab. Kemudian sebagai calon guru PAUD, kita harus mampu menjadikan seni tari sebagai media pembelajaran yang menyenangkan, yang edukatif, dan bermakna bagi anak-anak usia dini. Dengan begitu, seni tari bisa menjadi jembatan bagi anak untuk berkembang menjadi pribadi yang kreatif, ceria, dan percaya diri. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga materi yang saya paparkan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk terus mencintai seni tari dan dunia anak-anak usia dini. Dengan ucapan untuk menutup pemaparan materi ini, saya ucapkan dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.